Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Febrio Putra Nofliawan dengan NIM 1101220027 kelas TE 0502. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semikonduktor. Nah, pertama-tama, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik antara konduktor seperti logam dan isolator seperti karet. Mereka memiliki sifat yang dapat diatur dengan kontrol suhu, tekanan, atau medan listrik, dan mereka membentuk dasar bagi teknologi semikonduktor modern seperti transistor, dioda, dan chip terintegrasi. Nah, definisi semikonduktor sendiri itu yaitu semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Semikonduktor umumnya diklasifikasikan berdasarkan harga resisitivitas listriknya pada suhu kamar, yakni dalam rentang 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat 9 ohm cm. Sebuah semikonduktor akan bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah. Namun, pada temperatur ruang akan bersifat sebagai konduktor. Semikonduktor sangat luas pemakaiannya, terutama sejak ditemukan transistor pada akhir tahun 1940-an. Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan IC (integrated circuit). Definisi lainnya yaitu semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktivitas dapat diubah dengan menyuntikkan materi lain atau biasa disebut doping. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Dengan seiringnya zaman, banyak ilmuwan-ilmuwan telah menemukan bahan lainnya yaitu seperti gallium arsenide dan silikon. Nah, silikon saat ini itu menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen. Pasir, kaca, dan batu-batuan lainnya adalah bahan alam yang banyak mengandung unsur silikon. Sifat-sifat Sifat-sifat semikonduktor yaitu yang pertama, resisitivitas semikonduktor lebih kecil daripada isolator tetapi lebih besar daripada konduktor. Nah, yang kedua itu semikonduktor memiliki resistansi dengan koefisien suhu negatif, yaitu bahwa resistansi semikonduktor menurun dengan kenaikan suhu dan sebaliknya. Sebagai contoh, germanium menjadi isolator pada suhu rendah, tetapi merupakan konduktor yang baik pada suhu tinggi. Yang ketiga, ketika ketak murnian metalik yang tepat seperti arsenik, gallium, dan sebagainya itu ditambahkan ke dalam semikonduktor, maka sifat-sifat konduksi arusnya berubah cukup besar. Inilah sifat yang paling khas dan penting. Untuk macam-macam semikonduktor itu ada barium titanate, kegunaannya itu sebagai termistor, bismut telirida itu sebagai konversi termoelektrik, kadium sulfida itu sebagai sel fotokonduktif, gallium arsenida itu sebagai dioda, transistor, laser, LED, vibrator, sama gelombang mikro. Untuk germanium itu kegunaannya sebagai dioda, transistor. Indium antimonida itu kegunaannya magnetoresistor, piezoresistor, dan detektor radiasi inframerah. Indium arsenida itu kegunaannya sebagai piezoresistor, silikon itu kegunaannya sebagai dioda transistor, IC, terus silikon karbida itu kegunaannya sebagai varistor,
Semikonduktor lainnya seperti seng sulfida itu kegunaannya sebagai perangkat penerangan elektro, germanium silikon itu sebagai pembangkit termolik elektrik, selenium itu sebagai rektivier, aluminium strontium itu sebagai dioda penerangan, gallium fosfor itu sebagai dioda penerangan, indium fosfor itu sebagai filter inframerah, tembaga oksida itu sebagai rektivier, lumbung sulfur itu sebagai fotosel, lumbung selenium itu sebagai fotosel, indium strontium itu sebagai detektor inframerah. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi semikonduktor. Nah, berdasarkan murni atau tidak murninya bahan semikonduktor, itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama saya akan bicara tentang semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya silikon saja atau germanium saja. Nah, pada kristal semikonduktor silikon, satu atom silikon yang memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom silikon lainnya. Ini saya berikan contoh gambar silikon. Nah, di sini ada struktur kristal 2 dimensi kristal Si. Di sini Si memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom silikon lainnya. Dan gambar kedua merupakan ikatan pada semikonduktor intrinsik Si. Nah, untuk germanium sendiri itu mungkin memiliki struktur yang berbeda dengan silikon. Nah, ini kedua tersebut ini salah satunya ada struktur dan satunya adalah ikatan kovalen. Nah, setelah dapat disimpulkan, dapat dijelaskan dari gambar sebelumnya, pada kristal semikonduktor intrinsik silikon, sel primitifnya itu berbentuk kubus. Nah, pada umumnya itu sel primitif semikonduktor intrinsik silikon itu memiliki bentuk kubus. Nah, ikatan yang terjadi pada antar atom silikon yang berdekatan adalah ikatan kovalen. Nah, hal ini disebabkan karena ada pemakaian satu buah elektron bersama oleh dua atom Si yang berdekatan. Nah, jika dijelaskan menurut teori pita energi, pada suhu minimal 0 Kelvin, pita valensi semikonduktor terisi penuh elektron, sedangkan pita konduksi kosong. Nah, jadi semikonduktor itu sangat berpengaruh pada suhu. Nah, kedua pita tersebut dapat dipisahkan oleh celah energi kecil, yaitu ini dalam rentang 0,18 sampai 3,7 elektron volt pada suhu kamar Si dan Ge atau germanium. Masing-masing memiliki celah energi 1,11 elektron volt dan 0,66 elektron volt. Nah, sedangkan untuk elektron valensi pada atom germanium lebih mudah tereksitasi menjadi elektron bebas daripada elektron valensi pada Si silikon karena celah energi silikon lebih besar daripada celah energi germanium. Elektron ini bebas bergerak di antara atom. Sedangkan tempat kekosongan elektron disebut hole. Nah, nanti di slide selanjutnya saya kasih contoh gambar bagaimana cara itu, apa perbedaan hole dan elektron valensi. Nah, dengan demikian dasar pita konduksi dihuni oleh elektron dan puncak pita valensi dihuni hole. Ini gambarnya. Jadi apa itu hole? Hole itu adalah lubang yang terjadi karena ada elektron bebas yang bergerak di antara atom-atom itu sendiri. Jadi ini bentuk gambar. Jadi kita bisa membedakan mana itu elektron dan mana itu hole sendiri. Jadi kedua pita ada konduksi band, ada terisi sebagian di sini, tentu akan mengisi arus bersihnya yang dikarenakan medan listrik. Jadi elektron dapat menyeberangi celah energi menuju pita konduksi sehingga menimbulkan hole pada valensi. Selanjutnya yaitu semikonduktor
ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik mempunyai kemampuan konduksi arus kecil pada suhu kamar. Untuk menjadi berguna sebagai piranti elektronik, semikonduktor murni harus diubah sedemikian hingga secara signifikan menaikkan sifat konduksinya. Ini dicapai dengan menambahkan sedikit impuritas ketakmurnian yang sesuai ke dalam semikonduktor itu. Ini kemudian disebut semikonduktor ekstrinsik atau tak murni. Proses penambahan impuritas ke dalam semikonduktor dikenal sebagai doping. Maksud penambahan impuritas adalah untuk menaikkan jumlah elektron bebas atau lubang dalam kristal semikonduktor. Penambahan impuritas trivalen atau memiliki 3 elektrovalensi itu menciptakan sejumlah lubang dalam kristal semikonduktor tergantung pada jenis impuritas yang ditambahkan semikonduktor ekstrinsik. Dikelompokkan ke dalam yang pertama itu semikonduktor tipe N dan yang kedua itu semikonduktor tipe P dan ketiga itu adalah semikonduktor paduan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara keseluruhan semikonduktor merupakan bagian integral dari fondasi teknologi modern. Sifat-sifatnya yang unik seperti kemampuan untuk mengatur aliran fisik membuatnya menjadi bahan yang tak tergantikan dalam pembuatan perangkat elektronik dan sistem komputer. Meskipun semikonduktor memiliki beberapa kekurangan seperti ketergantungan pada sumber energi eksternal dan sensitivitas terhadap perubahan suhu, kemajuan dalam penelitian dan teknologi terus membuka jalan bagi solusi yang lebih baik. Dengan terus berkembangnya teknologi semikonduktor, harapannya adalah dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperluas aplikasi semikonduktor dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, semikonduktor akan tetapi menjadi pilar penting dalam kemajuan teknologi masa depan dan memainkan peran krusial dalam transformasi masyarakat menuju era digital yang lebih maju. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.